Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Agustin dengan NIM D1B1200104, kelas B, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai analisis grafimetri, tetrimetri, dan kolorimetri dalam mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Baiklah, yang pertama yaitu analisis grafimetri, yang merupakan salah satu metode penentuan kuantitatif analit berupa padat, cair, atau ion berdasarkan masanya. Selanjutnya yaitu ada beberapa metode dalam analisis grafimetri. Yang pertama yaitu grafimetri pengendapan, yang kedua elektrografimetri, yang ketiga grafimetri volatilisasi dan termografimetri, yang keempat yaitu titrimetri grafimetri, dan yang kelima grafimetri partikulat. Analisis grafimetri merupakan salah satu yang paling akurat dan metode yang tepat dari analisis makro kuantitatif. Grafimetri pengendapan merupakan proses membentuk endapan, yaitu padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air, walaupun endapan tersebut sebenarnya mempunyai kelarutan sekecil apapun. Selanjutnya yaitu elektrografimetri, yang merupakan analit diendapkan pada suatu elektroda dalam sel elektrokimia. Grafimetri volatilisasi yaitu ketika energi termal atau kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap. Selanjutnya bagaimana melakukan analisis grafimetri curah hujan yang berhasil. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sampel dikeringkan dan bagian rangkap 3 ditimbang. Yang kedua, larutan disiapkan dan dicampur dengan agen PPT. Yang ketiga, pengendapan selesai dan PPT dicerna menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu PPT disaring dan dicuci. Yang kelima, yaitu PPT yang terkumpul dikeringkan atau dinyalakan ke kandang terakhir. Dan yang keenam yaitu PPT kering ditimbang. Selanjutnya, jumlah analit dihitung. Adapun beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa menggunakan analisis grafimetri. Yang pertama yaitu dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Yang kedua, interpretasi hasil mudah. Pembacaan berhubungan langsung dengan jumlah analit. Yang ketiga, memberikan hasil yang sangat akurat dan presisi. Sebenarnya hasil grafimetri digunakan untuk memeriksa keakuratan metode lain. Adapun faktor penting untuk analisis grafimetri. Yang pertama, nukleasi. Ion atau atom atau molekul individu bergabung membentuk inti. Yang kedua, pertumbuhan partikel. Kondensasi ion atau molekul dengan inti yang ada membentuk partikel yang lebih besar yang mengendap. Yang ketiga, suspensi koloid. Partikel koloid tetap tersuspensi karena ion yang teradsorpsi memberikan muatan plus atau minus bersih. Yang keempat yaitu koagulasi, aglomerasi, atau yang diinginkan. Partikel koloid tersuspensi bergabung untuk membentuk partikel yang lebih besar, yang dapat disaring. Yang kelima yaitu peptisasi, atau tidak diinginkan. Pelarutan kembali koloid, yang terkoagulasi dengan mencuci dan menghilangkan elektrolit inert. Yang keenam yaitu kopresipitasi atau tidak diinginkan. Senyawa yang biasanya larut dibawa ke bawah dengan endapan yang tidak larut atau absorpsi permukaan, oklusi, kristal, campuran, atau jebakan. Yang ketujuh yaitu
pencernaan atau baik pengendapan dipanaskan secara berjam-jam dalam kontak dengan bentuk larutan yang terbentuk. Pembahasan yang kedua yaitu analisis titrimetri. Dalam titrimetri, bahan atau kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur volume larutan per reaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui. Adapun dalam setiap metode titrimetri, selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut titran. Reaksi dasar antara komponen analit dengan titran dinyatakan dengan persamaan umum. Analit ditambah titran menghasilkan reaksi. Selanjutnya yaitu adapun persyaratan metode titrasi. Yang pertama yaitu reaksi kimia yang berlangsung harus mengikuti persamaan reaksi tertentu dan tidak ada reaksi sampingnya. Yang kedua yaitu reaksi pembentukan produk dapat berlangsung sempurna pada titik akhir titrasi. Yang ketiga harus ada zat yang dapat digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Dan yang keempat yaitu reaksi harus berlangsung cepat sehingga titik ekivalen dapat diketahui dengan cepat. Selanjutnya yaitu materi analisis kolorimetri, metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan regen warna. Metode kolorimetri untuk penentuan dan aplikasinya pada analisis ekstrak tanah. Prosedur kolorimetri dijelaskan untuk penentuan partikel kecil jumlah kalium. Tanah diekstraksi dengan regen ekstraksi Bray dan kalium yang tersedia diendatkan sebagai kobaltinitrit. Adapun beberapa metode kolorimetri berdasarkan penentuan kobalt atau nitrit dari endapan, yaitu yang pertama nitroso. Metode ini merupakan metode yang sulit dan harus dilakukan secara rutin. Yang kedua yaitu metode tiocyanat yang dimodifikasi. Metode ini juga memiliki kelemahan untuk pekerjaan rutin karena banyaknya manipulasi yang terlibat. Yang ketiga yaitu kolinferrocyanida. Metode ini merupakan metode sensitivitas yang terlalu rendah untuk digunakan secara umum, yang berlaku untuk memperkirakan kalium dalam tanah. Prosedur kolorimetri manual untuk mengukur nitrogen amonium dalam tanah dan tanaman kejel DAL. Pengukuran NH4+, N dalam tanah, dan cerna tanaman merupakan salah satu kebutuhan terbesar di laboratorium yang melakukan penelitian pertanian dan lingkungan. Kandungan nitrogen, total sampel tanah, dan jaringan tanaman umumnya ditentukan dengan menggunakan metode kejel DAL. Setelah pencernaan NH4+, N sering dianalisis dengan distilasi uap dan prosedur titrasi. Prosedur ini sederhana untuk dilakukan, membutuhkan peralatan yang relatif murah, dan menghasilkan hasil yang dapat direproduksi. Namun memerlukan banyak waktu dan ruang laboratorium. Selanjutnya yaitu penentuan kolorimetri fosfor dalam bahan tanah dan tanaman, yang merupakan metode yang paling akurat dan cepat untuk menentukan fosfor. Baiklah, itu saja video presentasi dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan dari video ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.